Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk video kali ini temanya adalah kriteria memilih jodoh. Video kali ini mungkin diperuntukkan untuk teman-teman yang pada hari ini sudah memasuki usia pernikahan ya, usia 20 ke atas mungkin, atau mungkin ada yang sudah usia 30, atau mungkin sudah ada yang 40, atau mungkin bapak ibu bahkan mungkin 50 tapi sampai hari ini belum mendapatkan pasangan ya. Semoga dengan menonton video ini teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya. Jadi setelah ini harus seperti apa gitu kan, jangan sampai waktu hanya bergulir begitu saja. Jadi waktu harus kita manfaatkan untuk terus berpikir dan belajar tentang segala apa sih solusi untuk segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita semuanya ya. Memang semua ada waktunya, tapi solusi itu datang karena memang kita berpikir dan belajar untuk memecahkan segala permasalahan dalam kehidupan kita semuanya. Oke teman-teman, dalam kriteria memilih jodoh ini ya, jadi banyak sebetulnya ya, dalam realita kehidupan ini banyak orang-orang yang bukan hanya single ya, tapi bahkan ketika sudah berumah tangga itu intinya sih salah dalam memilih pasangan ya. Ini bisa jadikan kriteria ketika memilih jodohnya itu bisa aja tidak mengutamakan akal sehat, hanya mengutamakan atau mengedepankan cintanya saja sehingga gelap akal ya. Jadi akhirnya salah dalam memilih pasangan sehingga rumah tangga pun hancur berantakan ya, cerai, sudah punya anak, kasihan anaknya gitu kan, dan menjadi contoh yang baik takutnya ini menjadi siklus turun temurun ya, yang diikuti oleh anak-anaknya nanti, naudzubillah ya. Teman-teman, utamakan akal sehat ya daripada hanya sekedar cinta saja, karena akal sehat itu menyelamatkan kita. Dalam memilih jodoh ya, yang utama itu sebetulnya bisa saling menerima kekurangan ya. Jadi rumah tangga itu tentang apakah bisa saling menerima kekurangan satu sama lain ya. Karena apa? Kenapa kita harus menerima kekurangan orang lain? Karena kita juga bukan manusia yang sempurna ya. Jadi yang namanya sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya buat langgeng, supaya membuat rumah tangga itu langgeng? Maka membuat rumah tangga itu baik, langgeng, itu dimulainya sebetulnya bukan ketika sudah berumah tangga ya, tapi ketika mulai memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita, seperti itu. Langsung ya, tadi menerima kekurangan. Jadi jangan sampai menerima sukanya saja, tapi juga siap menerima duka, dijalani bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan ada suatu kesalahan terjadi, langsung evaluasi, seperti itu ya. Yang jelek itu ketika misalkan dievaluasi tapi tidak terima, seperti itu. Itu sebetulnya ketika menjalani sebelum nikah itu kan pasti ya, orang yang misalkan katakan saya menyebutnya ta'aruf gitu kan bisa ditanya ke orang lain ini seperti apa gitu. Oke, pertama karena agama ya, ini urgent sekali ya, menikah itu wajib dengan yang seagama. Karena dikhawatirkan tuh gini ya teman-teman, itu misalkan hari ini
orang Islam misalnya ya, teman-teman itu orang Islam yang pada hari ini orang Islam yang KTP lah gitu kan, cinta dengan yang non Muslim gitu. Ketika beberapa tahun ke depan teman-teman itu hijrah gitu kan menjadi seorang Muslim yang hakiki, maka karena memang dalam Islam itu kan menikah dengan yang non Muslim itu gak boleh gitu kan, maka bisa aja cerai kan jadinya, karena misalnya pasangan Anda gak mau mengikuti jejak Anda gitu kan untuk beragama Islam. Maka intinya sih perceraian itu bukan hal yang lucu gitu. Dari awal pilihlah orang yang seagama gitu. Terus kalau misalkan beda agama juga kurang baik buat anak-anaknya kelak ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu kan. Terkadang kan prinsip dalam agama juga, agama itu mengajarkan yang baik-baik iya, tapi kan pasti ada perbedaannya seperti itu. Berbicara masih tentang agama ya, jangan sampai teman-teman cari info, jangan sampai pasangan Anda itu pemahaman atau konsep agamanya itu keliru gitu kan. Misalkan yang radikalisme, pilihlah pasangan yang memang konsep agamanya itu moderat atau pertengahan, penuh dengan toleransi gitu kan. Maksudnya radikalisme itu misalkan gini ya, jadi konsep agamanya keliru, contohnya membahas tentang poligami gitu kan. Ya gak apa-apa teman-teman cari info aja gitu kan, takutnya kan ternyata orang ini tuh calon suami teman-teman itu terlalu menggampangkan poligami gitu kan. Gitu. Jadi bahkan Islam sendiri kan menyarankan punya istri itu satu gitu kan. Jadi poligami zaman sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi itu kan beda ya. Kalau zaman sekarang itu atas dasar syahwat gitu kan. Sedangkan kalau Nabi itu kan dulu seperti itu ya karena misalkan ada janda gitu kan yang ditinggal perang, karena kasihan udah tua gak ada yang ngurus, akhirnya dinikahi gitu kan. Kalau sekarang itu karena lebih muda gitu kan, seperti itu ya. Agama itu yang konsep agamanya benar ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi yang berikutnya itu karena fisik ya. Gak apa-apa teman-teman menikahi seseorang itu karena dia tuh cakep gitu kan, bagus parasnya gitu kan, mau makan makanan yang sehat sehingga fisiknya itu bagus gitu kan, sehat gitu, ganteng, cantik gitu kan. Tapi tetap ya teman-teman itu harus ngaca ya, jangan sampai saya pengen yang ganteng, saya pengen yang cantik, tapi teman-teman sendiri tidak ngaca ya. Ini kayaknya, tapi kadang ada ya, misalkan teman-teman itu dapat yang high quality face gitu kan, nah ini berarti emang udah rezekinya gitu kan. Jangan sampai emang apa ya seperti itu, kayak takutnya gak dapat gitu kan ya. Fisik itu dalam arti mau menjaga kesehatan juga ya, biar bisa menua bareng gitu kan gitu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman gak apa-apa menikahi seseorang itu karena harta ya, walaupun sebetulnya nih kalau alasannya harta, jangan sampai harta itu menjadi satu-satunya alasan ya, tanpa memandang karakter. Karena harta tapi hasil korupsi gitu kan, karena harta tapi kerjaannya hanya apa ya, apa sih, karena harta tapi punya simpanan sama aja gitu kan. Ini lebih, kalau harta itu mungkin lebih ditekankan kepada laki-laki ya, karena yang wajib untuk memberikan nafkah keluarga itu adalah laki-laki, bukan perempuan ya. Maka sebenarnya gini ya, tidak hanya rumah tangga itu
tidak hanya cukup dengan cinta saja, aku sayang kamu gitu kan, aku cinta kamu gitu kan. Karena sebetulnya harta itu, laki-laki yang berjuang menafkahi keluarganya itulah laki-laki yang mencintai keluarganya ya. Jadi cinta itu sebetulnya dengan bukti, dengan tindakan gitu. Karena kepedulian gitu kan. Karena yang namanya berumah tangga itu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya makan lah, ya pakaian, tempat tinggal gitu kan. Itu adalah kewajiban ya dari seorang laki-laki untuk keluarganya gitu kan. Bahkan untuk memberikan kebahagiaan untuk keluarga juga, itu ya dengan harta kan, menyekolahkan anak, membiayai anak di sekolah yang baik gitu kan, itu kan harus dengan harta juga gitu. Jalan-jalan gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang harta ya, mungkin ada 4 hal ya. Pertama, laki-laki yang memang hartanya udah ada gitu kan, udah kaya, dan juga karakternya itu rajin ya. Kalau misalkan teman-teman cewek nih yang dapat yang kayak gini, berarti emang udah rezekinya. Ada juga mungkin laki-laki yang memang belum kaya ya, tapi yang bahkan mungkin miskin ya, tapi dia itu pekerja keras gitu kan, semangat mencari harta demi modal menikah dan ada kelanjutannya untuk menafkahi keluarga gitu kan. Nah, justru saya menyarankan teman-teman, ini bibit unggul ya, saya menyarankan teman-teman cewek untuk menikahi yang seperti ini. Karena apa? Karena nanti ada ceritanya ya, berjuang merintis bareng gitu kan. Sehingga inilah yang disebut menikmati suka duka bersama ya. Kalau yang tadi kan hanya sukanya saja, karena takutnya kan yang namanya kehidupan itu kan naik dan turun gitu kan. Jadi supaya bisa menjadi inspirasi buat anak-anaknya tentang perjuangan gitu kan. Tapi ada juga yang gini, yang ketiga nih ya, yang sudah kaya karena mungkin privilege dari orang tuanya, tapi dia itu males dan gak mau bertanggung jawab ya. Jadi maunya itu jadi gak mau kerja, jadi hanya minta saja ke orang tuanya gitu kan. Ini karena manja gitu kan. Saya tidak menyarankan ya, karena takutnya kan kalau ada apa-apa, kemudian kalau misalnya yang tadi kan memang bertanggung jawab, pekerja keras gitu kan, jadi walaupun ada di bawah lagi itu masih bisa untuk naik lagi gitu kan. Tapi kalau ini kan emang terbiasa dimanja gitu kan, gitu. Ada juga yang terakhir ya, ini yang biasa-biasa aja tapi malas juga gitu. Hindari ya, ini berarti laki-laki yang nggak tahu kewajiban ya. Nanti Anda bisa sengsara ya, bingung gitu kan anak-anak. Jadi ada ya yang kerjaannya tuh tidur gitu kan, disuruh kerja gak mau gitu kan. Jangan menikahi seseorang yang gak tahu kewajiban ya. Silahkanlah dicari tahu sendiri laki-laki kewajibannya apa, perempuan kewajibannya apa gitu kan. Tapi gini ya teman-teman, jangan sampai harta itu dijadikan satu-satunya alasan dalam memilih pasangan. Karena oke lah kaya gitu kan, rajin, tapi kalau nggak setia sama aja kan, pada akhirnya sakit hati gitu. Jangan lupa untuk pilih yang setia dan tentunya menerima kekurangan satu sama lain. Oke, kemudian karakter ya, karakter ini penting, sangat penting ya teman-teman. Telusuri. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya ngobrol langsung dengan dia depan teman-teman, itu pasti ada beberapa hal yang disembunyikan. Kemudian bagaimana untuk cari tahu kekurangannya? Maka tanya orang-orang sekitarnya, bisa tetangga, bisa saudaranya gitu kan, atau bisa juga ngobrol sama mantannya juga gak apa-apa ya. Jadi ini supaya menjadi pertimbangan teman-teman, apakah teman-teman bisa menerima kekurangan dia atau tidak ya. Kalau misalkan teman-teman tidak siap untuk menerima kekurangannya, mundur juga tidak apa-apa ya.
Karena kan yang namanya putus sebelum menikah itu biasalah, tapi kalau misalkan cerai itu nggak lucu gitu kan. Kemudian masih berbicara tentang karakter ya. Menikah itu memang harus saling menerima, tapi jangan sampai teman-teman menikah dengan seseorang yang ada beberapa hal negatif mutlak yang tidak boleh ya. Misalkan dia tuh psikopat gitu kan, kriminalitasnya tinggi gitu kan, atau apa ya, karena ada realitanya, ada ya yang namanya si cewek ini ngebunuh suaminya karena ngejar hartanya, itu ada ya. Ya tapi ya saya maksudnya kan hanya menyarankan untuk tidak yang seperti ini, misalnya yang koruptor gitu kan, suka jajan PSK gitu, kemudian suka nipu, tukang selingkuh, kemudian pokoknya toksik ya, tukang fitnah, adu domba, bermuka dua, pengkhianat. Yang kayak gini teman-teman ya harus berdoalah semoga dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Kalau misalkan ternyata sekarang calon pasangan Anda ada yang seperti ini, saya doakan putus ya, dan diganti dengan yang lebih baik ya. Maka sebetulnya teman-teman yang hari ini jomblo ya, masih single, itu gak buruk-buruk amat dengan yang memang salah pasangan ya, gitu. Jangan sampai kehancuran menimpa teman-teman. Itu tadi kembali ke awal, gunakan akal sehat gitu, jangan hanya sekedar cinta-cinta ya. Gitu. Bahkan mungkin walaupun di planet ini hanya tinggal Anda dan dia, jangan ya, tetap gitu. Carilah seorang yang memang kekurangannya itu bisa Anda terima. Kemudian yang berikutnya, keturunan. Tidak ada salahnya kita menikah dengan seorang dari leluhurnya itu yang baik, orang tuanya baik gitu kan, seorang tokoh agama, tokoh masyarakat gitu kan. Karena yang namanya keturunan ini sifatnya genetik ya, anak itu sifatnya tidak jauh dari sifat orang tuanya gitu. Ini berpengaruh juga dalam kelanggengan rumah tangga ya. Tapi kalau ada juga memang ini sifatnya tidak mutlak ya, karena ada juga yang memang anaknya itu baik gitu loh, baik, beda jauh dari orang tuanya, walaupun sebenarnya sama-sama kandung gitu kan. Kalau misalnya pasangan Anda baik dan orang tuanya dalam arti banyak hal negatif yang ada dalam diri beliau gitu kan, ini menjadi suatu tantangan besar untuk teman-teman ya, gitu. Kalau misalnya teman-teman siap menghadapi ini semua, maka maju ya, semangat ya. Tapi harus kuat pendirian juga, jangan sampai gampang terpengaruh gitu kan. Si pasangan Anda ini berarti dia harus punya sifat teguh pendirian, jangan sampai mudah terpengaruh oleh orang tuanya. Siap ya, berarti siap berjibaku tentunya dengan etika yang baik ya. Bagaimanapun itu orang tua gitu. Keturunan. Kalau misalkan nggak siap untuk menerima semua ini, maka mundur juga tidak apa-apa ya. Jangan sampai sekarang ngomong siap, pas udah berumah tangga gak kuat, akhirnya mundur gitu kan. Gitu. Butuh ketegasan ya. Oke, carilah informasi sebanyak mungkin tentang dirinya kepada mantan atau tetangga atau keluarganya gitu kan, supaya kita bisa mempertimbangkan kekurangannya dengan baik ya, gitu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting ya, tingkatkan kualitas diri teman-teman. Sambil berjalannya waktu ya, sambil mencari pasangan, tingkatkan juga kualitas teman-teman ya, secara karakter, secara kepribadian, secara harta juga, secara karir gitu kan, gitu. Karena jodoh itu sebenarnya cerminan kita ya. Kalau kita nilainya misalkan 80, cari yang 1000 itu kayaknya cukup mustahil ya gitu. Jangan cari yang sempurna ya, carilah yang Anda bisa menerima dia bisa menerima Anda ya. Kemudian karena gini ya, berumah tangga
yang baik itu, yang langgeng itu bukan dimulai ketika sudah berumah tangga, tapi dimulai ketika memilih calon pasangannya. Kemudian jangan lupa niatkan juga untuk ibadah, karena kalau misalnya alasannya karena fisik, ya semua orang akan menua gitu kan, dan ada godaan-godaan yang lebih mudah mungkin. Kalau misalnya karena harta, hidup itu naik dan turun, seperti itu ya. Kalau misalnya alasannya karena ibadah, ya kita semuanya mencari keberkahan gitu kan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, semoga teman-teman semuanya dipermudah dalam segala urusannya, terutama mencari pasangan. Semoga dikaruniai sosok pasangan yang memang baik, yang bertanggung jawab, yang tahu kewajiban, dan juga bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehidupan teman-teman kelak, sehingga menciptakan rumah tangga yang yaitu baik ya, dan keturunan yang baik juga. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Silahkan like dan subscribe, karena kedepannya saya akan selalu terus membuat konten-konten yang selalu tidak kalah bermanfaat, dan semoga dari video ini bisa sedikit memberikan pencerahan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.